Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar fisika dengan Miss Rami. Kali ini Miss akan membahas tentang cahaya dan alat optik. Ya, subbabnya kita akan membahas tentang perambatan dan pemantulan cahaya. Yang pertama yaitu perambatan cahaya. Ya. Cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Energi tersebut merupakan energi kasat mata yang memiliki panjang gelombang sekitar 380-750 nanometer. Nah, gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Ya. Selain benda yang memancarkan cahaya, ada juga benda gelap. Nah, benda gelap merupakan benda tidak berpijar atau tidak memancarkan gelombang cahaya. Ya, benda gelap dibagi menjadi 3 macam. Ya, ada benda tak tembus cahaya yang tidak dapat meneruskan cahaya sama sekali seperti dinding dan batu. Ya. Benda bening, yang kedua benda bening yang dapat meneruskan cahaya, yaitu seperti kaca, ya kaca jendela khususnya. Ya, atau etalase itu juga sama ya. Yang ketiga adalah benda tembus cahaya yang dapat meneruskan sebagian cahaya, seperti kertas buram dan air keruh. Ya. Benda dikatakan sebagai sumber cahaya ketika benda tersebut mampu memancarkan gelombang cahaya. Ya. Jadi benda yang termasuk sumber cahaya adalah matahari, api, lampu, dan seterusnya. Jadi dia bisa memancarkan cahaya sendiri. Berkas cahaya. Nah, yang pertama kita lihat bentuk dari berkas cahaya. Ya. Yang pertama adalah berkas cahaya yang menyebar atau divergen. Merupakan berkas cahaya yang berasal dari satu titik, kemudian menyebar ke segala arah. Ini contohnya. Ya, sumber cahayanya titik, dia akan menyebar. Nah, ini gambaran dari berkas cahaya. Yang kedua, berkas cahaya itu bisa juga sejajar. Ya, merupakan berkas cahaya yang sejajar satu sama lain. Gitu ya, dia sejajar seperti ini. Ada juga berkas cahaya yang mengumpul, merupakan berkas cahaya yang menuju satu titik, disebut dengan konvergen. Ya, ini contoh dari berkas cahaya. Sifat-sifat cahaya. Kita lihat, yang pertama adalah merambat lurus. Ya, gambarnya seperti ini ya, merambat lurus. Kemudian dapat dipantulkan. Ya, kenapa kita bisa melihat benda bila ada cahaya? Ya karena cahaya jatuh kepada benda kemudian dipantulkan ke mata kita, jadi kita dapat melihat benda, gitu ya. Yang ketiga adalah dapat dibiaskan. Ya, dapat dibiaskan, kamu bisa lihat seperti ini ya, contohnya kalau kita memasukkan pensil atau sedotan ya ke dalam gelas yang berisi air, maka seolah-olah terlihat seperti patah gitu ya, gitu. Kemudian dapat menembus benda bening. Ya, seperti tadi ya, dia dapat menembus benda bening. Jadi seperti kaca tadi, atau di sini contohnya air ya. Bila ada cahaya sinar kenakan gelas yang berisi air, maka sinarnya akan diteruskan, ya akan menembus benda bening seperti ini. Kemudian yang kelima adalah dapat diuraikan. Ya, kalau ada sinar putih dikenakan kepada apa namanya ini, kayak seperti kayak kaca ya, kaca kristal ya, maka dia akan menguraikan cahaya putih ini menjadi warna merah, orange, kuning, dan seterusnya. Ya, dapat diuraikan. Nah, kemudian kita lihat pemantulan cahaya. Ya, pemantulan cahaya dibagi menjadi dua. Ya, ada pemantulan baur atau difus dan ada pemantulan teratur. Ya, pemantulan baur terjadi pada permukaan kasar. Ya, pada permukaan kasar, misalnya pada tembok, kertas, kayu, pada jalanan beraspal dan seterusnya. Banyak contohnya ya. Kemudian kalau pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi pada permukaan halus. Ya, contohnya adalah pemantulan pada kaca. Ya, sehingga kadang kita suka kalau ada kena cahaya kadang suka silau ya. Nah, ini
contoh dari pemantulan teratur. Hukum pemantulan cahaya. Sinar pantulan cahaya, sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Nah, seperti ini. Ya, sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang pantul. Ya. Pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan pada satu titik di sini, gitu ya. Nah, yang kedua, sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Jadi sudut datangnya ini, yang ini sudut pantulnya. Jadi besarnya sama I sama dengan R. Ya, ini hukum pemantulan cahaya. Selanjutnya, kita akan masuk ke cermin datar. Ya, rumus menentukan jumlah bayangan pada cermin datar. Ya, seperti ini nih. Kalau ada dua buah cermin, ya, mengapit sudut, mengapit sebuah sudut, ya. Nah, ini cara menentukannya. 360 dibagi sudutnya dikurang 1. Itu menentukan jumlah bayangan. Ya. Nah, kalau sifat bayangan pada cermin datar, nah dia kalau kamu bercermin bagaimana sifat bayangan yang kamu lihat di cermin? Ya, dia tegak. Betul, nggak mungkin kan terbalik ya. Dia tegak dan sama besar dengan yang sama besar dengan kamu mengaca gitu ya, bercermin. Nah, itu sama besarnya. Ya, dan artinya maya itu artinya dia ada di belakang cermin, seolah-olah ada di belakang cermin, itu namanya maya. Ya, jadi sifat bayangan cermin hanya satu, maya, tegak dan sama besar. Baik, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Ya. Contoh soal yang pertama, kita lihat tinggi badan Amin adalah 160. Ya, berarti kita tuliskan dengan L, ya, panjang tubuh atau tinggi 160 cm. Yang ditanya adalah, perhatikan gambar. Yang ditanya adalah tinggi atau panjang cermin dipakai agar seluruh badan Amin tampak pada cermin. Nah, ini kalau soal seperti ini, kalau ditanya tinggi atau panjang cermin, ya berarti panjang cermin sama dengan, ya ini setengah dari tinggi, ya setengah dari panjang atau tinggi badan Amin, gitu ya. Berarti setengah dari 160, yaitu 80 cm, gitu ya. Contoh soal kedua. Sebuah benda terletak di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Tentukanlah jumlah bayangan yang terbentuk. Ya, seperti tadi, lambdanya alfanya atau sudutnya 60 derajat. Ya, yang ditanya adalah berapa banyak, ya berapa banyak bayangan. Berarti N sama dengan apa rumusnya? 360 dibagi alfa dikurang 1, ya. Berarti N sama dengan 360 dibagi 60 dikurang 1. Udah, 36 bagi 6 berapa? Ya, 6 dikurang 1, berarti jumlah bayangan yang akan terlihat pada kedua cermin, ya, bila seperti ini posisinya, maka dia akan terlihat 5 buah bayangan. Ya, ini. Berikutnya latihan soal. Ya, ada 2 soal yang diskus. Silakan kalian pahami contoh soalnya, kemudian kerjakan latihan soalnya, ya, dan kumpulkan di LS-nya, ya. Selamat belajar, demikian yang bisa Miss sampaikan, ya, mudah-mudahan ilmunya barokah dan kalian bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa dicatat materinya, ya, kemudian kerjakan soalnya, dikirim ke bagian tugas di LS-nya. Demikian dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.